warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wa salaman ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Nastamir walin nasbi khamsu alamatin. Untuk nasab ada 5 tanda. Al-fathatu wahyal aslu, fathah itu yang merupakan tanda pokok. Wal kasratu wal ya'u wa hadbun nuni wahya naibatun anil fathati. 4 sisanya itu adalah alif, kasrah, huruf ya, kemudian menghapuskan huruf nun, dan itu merupakan naibah, pengganti dari fathah. Fa'amal fathatu fatakunu alamatan linasbi fi thalathati mawadi'ah. Fathah sebagai tanda nasab itu ada pada 3 tempat. Fil ismil mufradi, pada isim mufrad, munsorifan kana au ghairu munsorifin, baik itu munsorif maupun ghairu munsorif. Nahwu wattaqullaha, jadi lafzul jalalah Allah, dan takutlah kalian kepada Allah. Lafzul jalalah Allah itu mansub, tanda mansubnya adalah fathah, dan ini termasuk munsorif. Wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba. Ishaqa di sini adalah maf'ul bih, mansub, tanda mansubnya adalah fathah, dan ishaq itu adalah ghairu munsorif. Wa yaquba itu ataf kepada ishaqa, mansub juga, tanda nasabnya fathah, dan dia juga ghairu munsorif, ya, karena ajam. Wa idh wa'adna Musa, dan ketika kami menjanjikan kepada Musa. Nah, di sini Musa mansub karena maf'ul bih, tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah. Fa fi jam'i taksir, yang kedua adalah pada jamak taksir. Fathah tadi ada pada berapa tempat? 3 ya. Pertama pada mufrad, kedua pada jamak taksir, munsorifan kana au ghairu munsorifin, nahwu wa taral jibala, dan engkau menyaksikan, engkau melihat jibala. Jibal itu jamak taksir dari jabal, ya, gunung-gunung. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan. Katsiratan ya harusnya ya. Dan Allah telah menjanjikan kepada kalian ghanimah yang banyak. Nah, maghanimah di sini adalah mansub. Tanda nasabnya fathah, ya, karena dia ghairu munsorif. Maghanimah itu ghairu munsorif, jamak taksir dari ghanimah. Nah, di sini sebenarnya ada 2 maf'ul bih. Yang pertama kum, yang kedua maghanimah. Wa'adakumullahu, lafzul jalal Allah fa'il, gitu. Jadi kum itu maf'ul bih awal, maghanimah maf'ul bih tsanin, katsiratan itu sifat. Wa ankihul ayama, wa ankihul ayama, dan nikahilah oleh kalian anak-anak yatim itu. Di ayama di sini adalah maf'ul bih mansub, wa alamatun nasbihi fathatun muqaddaratun, fathah dia tapi muqaddarah. Berapa dah? 2 ya. Dan yang ketiga fil fi'lil mudhari'i idza dakhala alaihi nasibun. Yang kedua itu adalah tanda fathah ini ada pada fi'il mudhari' jika dia kemasukan huruf-huruf nasab. Walam yattasil bi akhirih syai'un, dan tidak bersambung huruf akhirnya itu dengan sesuatu apapun jua. Nahwu layyana lallaha, layyana lallaha. Lan itu huruf nasab, yanala dari nala yanalu, nala yanalu, mansub, tanda nasabnya fathah karena diawali lan. Kepada Allah maf'ul bih. Apa yang tidak sampai kepada Allah? Luhumuha. Jadi luhumu itu fa'ilnya, ya, luhum itu fa'ilnya, sekaligus dia mudhaf, hanya mudhafun ilaih. Wala dima'uha, ataf, ya, dima'u itu ataf ke luhum. Ya, khalas. Kemudian wa ammal alifu, selesai ya. Jadi fathah itu ada pada 3 tempat, yakni yang pertama tadi apa? Isim mufrad. Yang kedua jamak taksir. Yang ketiga fi'il mudhari jika akhirnya tidak bersambung dengan apapun. Ammal alifu, yang kedua alif naibah anil fathah. Fatakunu alamatan linasbi fil asma'i sittah. Alif itu menjadi tanda nasab pada isim-isim yang 6. Nahwu makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Mana pada redaksi apa? Aba. Nah, pada aba. Nah, aba ini adalah khobar kana, mansub, tanda nasabnya fathah karena dia alif, karena dia adalah asmaus sittah,
sekaligus dia mudhaf, ahadin mudhafun ilaih. Wa nahfadhu akhana, dan kami menjaga saudara kami. Surah apa ini? Yusuf ya, Yusuf. Jadi ini komitmen dari saudara Yusuf untuk mengelabui ayahnya sendiri, yakni Nabi Yakub, ya, supaya mengizinkan Yusuf bersiahah, ya, kalau istilah sekarang tuh, berkarya wisata bersama saudara-saudaranya, untuk kemudian dilempar ke sumur. Jub, ya betul jub. Saya dulu tes tilawati nggak lulusnya di situ. Jub, gara-gara kol-kolahnya nggak pas. Akhirnya nggak dapat ijazah tilawati. Ya tilawati ya, ya tilawati. Keburu pulang ke Banjar. Dadah, tinggal tes terakhir. Sampai dicari-cari guru saya ke Banjar, nggak ketemu. Nyari. Nah sekarang lalu itu Ustadz Hamzah Mansurullah, ya. Nah itu generasi yang dididik oleh Ustadz Agus Alzawi. Nah itu guru saya di Jogja, ya. Ngaji tilawati 2 tahun. Wa ra'aitu hamaki wa hanaka. Saya melihat hamaki. Hamaki itu ipar tadi, iparmu, wa hanaka. Hana. Saya belum ketemu tadi. Di mana tadi catatan saya? Nah, di sini yang jelas karena dia maf'ul bih, tandanya adalah alif. Jadi hanaki dan hamaki dan hanaka. Angkana dza malin. Nah, di sana dza malin. Wa ammal kasratu fatakunu alamatan linnasbi fi jam'il muannats salim. Adapun kasrah itu menjadi tanda pada i'rab nasab pada jamak muannats salim. Wa ma humil alaih, dan yang semisal atau disamakan dengan jamak muannats. Di catatan apa di kawakib kan disebut ma humila alaih ai ulhiqa bihi mimma kana ala suratihi wa laysa bijam'in. Jadi dia itu disamakan, ya, karena bentuknya sama meskipun dia itu bukan jamak, begitu. Nah, contohnya khalaqallahus samawat. Jadi ini kalau ini contoh untuk yang ya memang jamak muannats salim. Khalaqallahus samawat. Allah telah menciptakan langit-langit. Ya, as-samawat. As-samawat itu jamak muannats salim. Mansub dia. Kenapa mansub? Karena maf'ul bih. Apa tanda nasabnya? Kasrah. Jadi karena Allah itu menciptakan banyak langit, 7 lapis langit. Yang dalam tafsir Ibnu Katsir sebutkan satu lapisnya itu sejauh 500 tahun perjalanan. Kalau 7 lapis berarti 3.500 tahun perjalanan. Nah, di atas langit itu ada kursi Allah. Kursiyus samawati wal ardh. Yang itu ibarat langit yang 3.500 tahun perjalanan itu ibarat gelang dilempar ke padang pasir. Nah, gelangnya itu langitnya, kursinya Allah itu padang pasirnya. Nah, kursi Allah yang luas begitu, kalau dibanding dengan arsy-nya Allah, itu seperti gelang yang dilempar ke padang pasir. Kursinya Allah seperti gelangnya, arsy-nya Allah itu seperti padang pasirnya. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani sebut arsy Allah itu ada 100 qindil. 100 apa 100 ribu? 100 ribu qindil. Nah, langit, bumi, surga, neraka itu hanya di salah satu dari 100 ribu qindil itu. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, kita itu ya bukan lagi kecil, tapi tidak ada. Semut itu masih ada. Kita itu enggak ada. Hakikatnya kita itu tidak ada dibandingkan keluasan, kebesaran ciptaan Allah. Yang diciptakan begitu besar, apalagi yang menciptakan. Wa in kunna ula. Jadi ngajar nahwu juga bisa ngajar tauhid ya. Nahwu bisa masuk tasawuf, nahwu bisa masuk fikih, nahwu bisa masuk siasah. Ya tergantung kita mau masuknya kemana, itu tergantung kita aja. Jadi syarah itu kan bisa pendek, bisa panjang. Ini kalau mau disarah panjang juga bisa itu kan. Tapi ya harus bisa-bisa membatasi diri gitu. Wa in kunna ulati hamlin. Nah, di sini wa in kunna ulati mansub dia ya, karena menjadi khobar kunna. Tanda nasabnya adalah kasroh karena dia disamakan dengan jamak muannats salim.
Wa amma ya'u fatakunu alamatan linasbi fi maudhi'aini. Adapun ya itu menjadi tanda nasab pada dua tempat, fil musanna wa ma humil alaihi, yakni pada musanna dan yang disamakan dengan musanna. Nahwu rabbana waj'alna muslimaini lak. Wahai Tuhan kami, jadikan kami dua orang muslim, dua orang yang berserah diri kepadamu. Jadi muslimaini mansub dia. Kenapa mansub? Karena maf'ul bih. Nah, tanda nasabnya huruf ya karena dia muannasa musanna. Wa idza arsalna ilaihi mutnaini, dan ketika kami mengutus kepada mereka isnaini, dua orang. Nah, ini contoh. Hadza misalun akharu lil mulhaq bil musanna. Ini contoh lain. Oh, lain yang ini. Isnain tadi ya sama. Isnain itu juga mulhaq. Isnainnya. Baik, Rabbana amattana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau matikan kami dua kali. Rabbana amattana thnataini. Wahai Tuhan kami, Engkau matikan kami dua kali. Di sini isnataini itu untuk musannanya ya. Kalau isnaini tadi untuk mudzakarnya, itu juga mulhaq disamakan dengan musanna. Di ayat lain wa ahyaitana asnataini, Engkau hidupkan kami dua kali. Rabbana amattana asnataini, dua kali. Nanti dicari. Nah nih, dalam tafsir Jalalain, qala fi tafsiril Jalalain amattana asnataini yakni imatataini wa ahyaitana asnataini ya ihyataini li'annahum kanu nutfan wa amwatan fa ahyu. Asalnya nutfah. Nutfah itu mati, kemudian dihidupkan. Summa amutu. Nah, kemudian mereka summa umitu, mereka dimatikan. Summa ahyu lil ba'si. Lalu mereka dihidupkan untuk dibangkitkan. Jadi memang ya, jadi kita itu hidup dua kali kan ya. Mati dua kali karena asalnya nutfah itu mati. Kemudian ditiupkan ruh jadi hidup. Setelah itu dimatikan. Nah, mati dikubur. Nanti dibangkitkan hidup. Nah, dua kali hidup. Itu maksudnya dalam tafsir Jalalain. Wallahu ta'ala. Wa fi jam'il mudzakkari salim. Selanjutnya adalah pada jamak mudzakkar salim. Kan ada dua ya. Pada musanna dan yang disamakan dengan musanna, dan yang kedua pada jamak mudzakkar salim wa ma humila alaihi, dan yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Nahwu nunjil mu'minin ya, nunjil mu'minina. Kami menyelamatkan orang-orang beriman. Al mu'minin mansub karena maf'ul bih. Tanda nasabnya huruf ya karena dia jamak mudzakkar salim. Wa wa'adna Musa 30 lailatan, dan kami menjanjikan kepada Musa itu 30 malam. Nah, 30 itu disamakan dengan jamak muannas salim. Mansub dia mansub ya. Jadi dua maf'ul bih. Maf'ul bih pertama Musa, maf'ul bih kedua 30. Itu maf'ul bih mansub. Nah, lailatan sebagai tamyiz. Wa amma hadzfun nuni. Ini yang ketanda keberapa nih? Kelima ya? Lima. Adapun menghapuskan huruf nun fayakunu alamatal nasbi fil af'alil lati raf'uha bi thubutin nun, yaitu pada fiil-fiil yang rafa'nya itu dengan mempertahankan huruf nun. Nahwu illa antakuna malakaini, kecuali antakuna pada keduanya itu ada dua malaikat. Antakuna malakaini. Antakuna aslinya takunani. Ya, karena ada an mansub, maka dia menghapuskan huruf nun. Asalnya antakunani. Jadi malakaini itu sebagai khobar takuna. Wa antasumu khairul lakum. Contoh lain. Wa antasumu khairul lakum. Itu juga dengan menghapuskan huruf nun. Asalnya tasumuna. Soma yasumu, tasumuna. Ada an huruf nasab, nunnya dihapus. Wa antasumu khairul lakum. Ditakwil nanti menjadi siyamukum khairul lakum. Puasa kalian itu lebih baik bagi kalian. Wa antaku walan takumi. Engkau perempuan selamanya tidak akan
berdiri. Antakumi. Asalnya apa? Takumi. Nah, marfu'nya takumi. Nah, betul ya? Nah, lalu ada lan, mansub, dihapuskan iya-nya. Kelas 5 sudah ya. Apa saja tadi? Fathah. Terus alif. Kasrah. Ya. Hasbun nun. Nah, ya. Fathah pada apa? Mufrad. Terus jamak taksir. Fi'il mudhari. Ya, fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan satu apapun. Alif pada isim. Alif tadi, yang kedua alif tadi ya. Alif pada isim. Isim yang 6, asma'us sittah. Yang ketiga kasrah pada jamak muannats salim dan yang semisal. Terus yang keempat ya pada musanna. Terus yang kelima hasbun nun pada fi'il mudhari yang kalau rafa'nya itu ada huruf nunnya gitu ya. Khalas. Yang ketiga walil khafdi salasatu alamatin. Walil khafdi salasu alamatin. Pada khafat itu ada 3 tanda. Al kasratu wahiyal asal, itu yang asal. Wal fathatu wal ya'u wa huma naibatani anil kasrati. Dan yang kedua ketiga adalah fathah dan ya, dan keduanya itu pengganti dari kasrah. Fa amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'a, yakni fil ismil mufradi al munsarifi. Kasrah itu ada pada 3 tempat, yakni pada isim mufrad yang munsharif. Artinya tidak berlaku pada yang ghairu munsharif. Nahu bismillahirrahmanirrahim. Jelas ya? Tandanya kasrah semua tuh. Ulaika ala hudan. Nah, hudan. Hudan itu ghairu munsharif juga, munsharif juga. Tapi di sini kasrahnya muqaddarah karena dia termasuk isim maksur apa mangkus? Maksur. Wa fi jam'i taksir. Yang kedua adalah pada jamak taksir munsharif, tapi yang munsharif. Nahu lirrijali nasibum mimaktasabu. Bagi laki-laki, nah lirrijal punya bagian atas apa yang mereka usahakan. Ar-rijal itu jamak dari rajul. Jamak taksir dan dia itu munsharif. Contoh yang ghairu munsharif masajida. Nah, kalau tandanya bukan kasrah, ya fi masajida. Tandanya justru fathah. Dan yang ketiga wa fi jam'il muannats salim wa ma humila alaih. Dan pada jamak muannats salim dan yang semisal. Nahu qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Qul lil mu'minati majrur ya, khafat. Tandanya kasrah. Marartu bi ulatil ahmali. Saya bertemu dengan orang yang hamil, perempuan-perempuan yang hamil. Sudah selesai untuk kasrah. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lil khafdi fi thalathati mawadi'ah. Adapun ya itu menjadi tanda pada khafat pada 3 tempat. Fil asma'i sittah. Contohnya irji'u ila abikum. Mana redaksinya? Yang mana? Abikum. Nah, itu tandanya ya. Kama amintukum ala akhihi. Mana? Akhi. Ya. Sebagaimana kami menjamin keamanan saudaranya ala akhihi. Mempercayakan. Ya. Sebagaimana saya, maksudnya kama amintukum. Sebagaimana saya mempercayakan kepada kalian ala akhihi. Pada saudaranya. Maksudnya saudara Yusuf. Yakni Bunyamin. Wa marartu bi hamiki wa fiki wa haniki. Nah, itu saya bertemu dengan hamiki, fiki, mulutmu ya. Fiki itu mulutmu. Wa hamiki. Wal jari dzil qurba. Nah, dzil qurba. Jari dzil qurba. Kenapa dzi menjadi majrur? Wawunya huruf atop. Jadi wabil walidaini ihsanan. Dzi sifat. Nah, jadi sifat dari jari. Sekaligus mudhaf. Qurba mudhafun ilaih. Nah, tapi qurba itu sekaligus adalah isim maksur. Isim maksur ya, maksur. Maka tanda majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Jadi qurba. Wa fil musanna, kemudian juga pada musanna wa ma humila alaih nahu hatta ablugha majma'al bahraini. Nah, sini orangnya ada nih. Ustaz Bahraini. Jadi
admin kita. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Bahri ini. Hatta ablugha, sampai saya sampai. Ablugha mansub ya karena ada hatta. Majma'al bahraini, tempat bertemunya dua lautan. Nah, disitulah Nabi Khadir ada di sana. Ini Nabi Musa nyari Nabi Khidir untuk berguru. Karena Nabi Musa sempat merasa dirinya yang paling makrifat kepada Allah. Sampai ketika ditanya, ada nggak orang yang lebih makrifat kepada Allah kecuali engkau? Nggak ada, kata Nabi Musa. Lalu ditegur oleh Allah, ada. Temui dia di Majma'al Bahrain, di tempat bertemunya dua lautan. Wa marartu bisnaini wasnaini, saya bertemu dengan dua orang, kemudian dua orang. Ini tadi apa? Tandanya apa? Tanda ya, tanda ya. Wa fi jam'il mudzakari salim wa ma humila alaih, dan kemudian selanjutnya yaitu ada pada jamak mudzakar salim. Qul lil mu'minina fa it'amu sittina miskinan. It'amu itu adalah isim ya. It'am itu isim, tapi bermakna fi'il. Jadi memberi makan, it'am itu maknanya. Jadi kalau di Kawakib disebut it'amun masdar. Jadi masdar, isim masdar. Dari at'ama yut'imu it'aman, af'ala yuf'ilu if'alan. Jadi masdarun ya'malu amalal fi'il. Nah, tapi dia itu isim masdar yang beramal dengan amal fi'il. Yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula. Di mana dia merofakkan fa'il dan menasabkan maf'ul bih. It'amu sittin, maka berilah makan kepada sittin 60. Nah, sittin itu disamakan dengan jamak mudzakar salim. Miskinan itu tamyiz adat namanya. Khalas. Berapa dah? Dua ya. Tandanya kasrah, ya, dan yang ketiga adalah fathah. Wa amal fathahatu fatakunu alamatan lil khabdi fismil ladzi la yansarif. Adapun fathah itu menjadi tanda khafat pada isim yang ghairu munsharif atau ismul ladzi la yansarif. Mufradan kana ya, au jam'at taksirin. Nanti apakah isim ghairu munsharifnya itu mufrad? Contohnya wa auhayna ila Ibrahima wa Ismaila. Dan kami wahyukan kepada Ibrahim. Nah, Ibrahima majrur dia. Kenapa majrur? Karena ada huruf jar yakni ila. Nah, tapi tanda majrurnya fathah. Nah, itu contoh ya, contoh terbaik ini untuk menunjukkan bahwa isim ghairu munsharif itu kalau majrur adalah fathah. Ini contoh terbaik. Di 5 jurus sesungguhnya belum ada ini. Makanya ketemu Kawakib ini ada edisi revisi nanti. Edisi ketiga. Kenapa kok contoh terbaik? Dari Quran. Itu alasannya. Alasannya karena dari Quran. Wa Ismaila itu ataf ke Ibrahimah. Fahayyu bi ahsana minha. Nah itu. Dan balaslah tahiyyah itu, salam itu, dengan yang lebih baik darinya. Bi ahsana, bukan bi ahsani. Karena ahsana itu termasuk ghairu munsharif. Ikut wazan af'ala. Ya, itu ikut wazan fi'il dia. Makanya jadi ghairu munsharif. Isim tafdil itu ya, terkategori. Nah, dia majrurnya adalah dengan fathah. Bi ahsana. Jadi di sini ada perintah dari Allah, fahayyu, balaslah salam itu bi ahsana minha, dengan balasan yang lebih baik. Sunnah hukumnya. Assalamualaikum. Dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waridwano. Versi lain wa maghfirah, dan ampunan. Jadi imbah itu kadang-kadang lagi mangsuli. Habis dah. Enak diangsuli apa lagi kan. Jadi bi ahsana minha. Itu dalilnya. Surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 86. Au jam'at taksirin, atau isim ghairu munsharif yang itu jamak taksir. Contoh min mahariba.
dari mihrab. Ya, mahariba. Itu surah Saba. Maharib. Jadi disebut mihrab. Itu kan dari kata satu akar kata dengan harab, perang. Jadi mihrab itu tempat perang. Perang melawan syaitan. Mihrab. Gitu ya. Jadi kalau mau perang ya masuk. Jadi Masjid Qaryatul Thayyibah itu ya tempat salat sunnah yang saya itu paling senang itu di mihrab. Jadi kalau saya biasanya imam di situ, saya ba'diyahnya di mihrab, maju ke depan. Kenapa ya? Tempatnya enak banget di situ. Yang di mihrab itu. Karena perang melawan setan. Apa ya? Jadi karena dan tempat itu adalah tempat yang hampir nggak ada jamaah Korea itu salat di situ gitu. Saya senangnya karena itu tempat khusus. Ya kan sujud itu kenapa kita dianjurkan bergeser ketika sholat sunnah, sholat fardu lalu kita geser. Itu kenapa? Kalau di kitab Mu'tamad disebut karena nanti itu kita memperbanyak saksi. Jadi tanah tempat kita sujud itu nanti bersaksi bahwa kita itu bersujud kepada Allah. Jadi semakin banyak kita mencari tempat sujud yang berbeda, nah itu semakin banyak saksi. Nah itu alasannya kenapa asror ya, rahasia. Kenapa kok disunahkan untuk pindah tempat itu? Supaya memperbanyak tempat sujud. Jadi kalau sholat di banyak masjid itu bagus juga berarti. Semakin banyak saksi kan. Selain saksi tempat sujudnya, jamaahnya juga menjadi saksi. Makanya kalau yang masih kontraktor itu syukuri. Sampai meninggal pun jadi kontraktor syukuri. Dan sebaiknya pindah-pindah. 5 tahun sekali pindah. Semakin banyak tempat sujud, semakin banyak saksinya makin banyak. Ya, sebagai kontraktor saya bersyahadah itu baik. Bersaksi. Illa idza udhifa nahu, kecuali jika dia itu diidofahkan. Contoh, nahu itu contoh. Fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang terbaik. Ya, ahsani taqwim. Jadi unsur manusia itu kalau direnungkan kan ribet ya. Saya membayangkan unsur jin itu api. Api aja deh. Kalau unsur malaikat nur, cahaya. Cahaya aja deh. Kalau manusia ini unsurnya tanah. Tapi macam-macam gitu kan. Ada darah, ada urat, ada syaraf, ada rambut. Ya. Bahannya itu lain-lain gitu loh. Jadi rumit ya membuat manusia itu. Tapi kata Allah itu lebih mudah ketimbangkan menciptakan alam semesta. Menciptakan langit itu lebih mudah daripada menciptakan manusia. Nah, yang menciptakan yang rumit itu bagi Allah mudah, apalagi menciptakan alam semesta yang rumit itu mudah, apalagi yang cuma menciptakan manusia. Bagi Allah lah ya, bagi Allah. Jadi dan Allah itu tidak perlu berserikat dengan ibumu. Jadi ibumu itu bukan Tuhanmu. Karena ada yang bilang ibumu itu Tuhanmu kan? Ya enggak? Loh kok diam? Betul tidak? Ada yang bilang ibumu itu Tuhanmu. Oh, belum. Ada itu lagi viral itu. Sampai dikomentari oleh Ustaz Ahmad Khazinuddin kan. Habib Kribo. Tuhan itu berserikat dengan wanita. Jadi wanita itu makhluk yang bisa memproduksi manusia. Jadi sebenarnya ibumu itu Tuhan. Nah, makanya dia dituntut kasus penistaan agama. Karena berarti mensekutukan Allah dengan ibumu. Dengan perempuan. Allah bisa menciptakan manusia tanpa ibu. Contohnya Nabi Adam kan. Tanpa bapak bisa. Contohnya Nabi Isa. Makanya orang Kristen jangan merasa hebat bahwa Tuhannya adalah tidak punya tanpa ayah, tanpa bapak. Nabi Adam lebih hebat lagi. Tanpa ayah, tanpa ibu. Tapi ada juga Muhammad Nasir di sidang konstituante. Kalau khilafah itu dianggap buruk karena para khalifah itu terbunuh, Abu Bakar terbunuh, Umar terbunuh, Utsman terbunuh, Ali terbunuh. Kalau sistem khilafah itu dianggap buruk gara-gara khalifahnya terbunuh,
maka ada agama yang terburuk karena nabinya terbunuh. Paham ya? Nah. Jadi logikanya itu balik. Jadi masalah baik buruk konsep itu bukan dilihat dari terbunuhnya pemimpin, gitu lah maksudnya yang ini disampaikan. Jadi bukan berarti lalu itu kalau sekarang bisa dituntut tuh, kalau nggak Buya Hamka Muhammad Nasir yang gitu. Itu bisa dituntut ke penistaan agama itu. Saya ngutip loh ya, saya ngutip. Nggak ada ceritanya dulu buang anak jin itu dituntut. Baru kali-kali ini aja ngomong begitu dituntut. Itu sudah dari dulu buang anak jin tuh apa kalau dalam bahasa balaghah itu apa? Ya majas ya majas. Baik kita lanjut. Jadi makanya kemana-mana kan bisa politik, bisa fikih. Fi ahsanin taqwim auda khalat alaihi alif lam. Jadi yang pertama dia tidak lagi menjadi fathah tanda majrurnya ghairu munsharif itu. Ya jika yang pertama jika dia menjadi idhofah, yakni menjadi mudhaf. Ahsani itu mudhaf, taqwimin itu mudhafun ilaih. Au dakhalat alaihi alif lam atau kemasukan pada isim ghairu munsharif itu alif lam wa antum aakifuna fil masajidi. Nah, ini contoh terbaik juga nih. Dan kalian itu sedang beriktikaf di dalam masjid. Apa ayat? Wala tubashirhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jadi jangan menggauli istri kalian sementara kalian itu sedang iktikaf di masjid. Loh, Ustaz, masa dikerjakan di masjid? Enggak. Ya kalau dulu mungkin, karena di zaman Nabi di Masjid Nabawi itu iktikaf di masjid pakai kemah gitu. Nah, Nabi juga pernah ngajak istrinya masuk ke dalam kemah. Nah, kalau sekarang kan nggak ada orang iktikaf bikin kemah di masjid, istrinya diajak gitu. Jadi nggak mungkin mubasyarah dengan istri di dalam masjid. Tapi bisa terjadi iktikaf tapi mubasyarah. Ini pikir ya. Kapan terjadi? Ketika kita iktikaf di masjid. Lalu pulang ke rumah. Ada yang diambil misalkan. Niat belum dicabut. Belum membatalkan niat iktikaf. Ketemu istri. Lalu terjadi pergaulan. Nah, itu dilarang. Meskipun di rumah sendiri. Kenapa? Karena kita masih mu'takif statusnya. Masih orang yang beriktikaf. Nah, kalau mau menggauli istri, keluar masjid, cabut dulu, batalkan dulu niat iktikafnya. Nah, gitu. Gitu akhir-akhir. Jelas ya? Ya. Ini perlu diperjelas, kalau nggak jelas nanti masalah gitu loh. 2 bulan lagi Ramadan soalnya. Baik, selesai ya. Walil jazmi alamatani. Kemudian jazm itu ada 2 tanda. As-sukunu wa huwal aslu. Jazm ini i'rab yang keempat ya. Kita sudah bahas rofa, nasab, khofat. Kemudian yang keempat adalah jazm. Jazm itu punya 2 tanda. Yang pertama as-sukunu wa huwal asl. Yang pertama sukun dan itu yang pokok. Wal hadbu wa huwa naibun anhu. Dan yang kedua adalah menghapus. Yani menghapus huruf illah nanti. Dan itu adalah naib penggantinya. Fa amma sukunu fa yakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' sahihil akhiri. Sukun itu menjadi tanda jazm pada fi'il mudhari' yang sahih huruf akhirnya. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Nahu lam yalid wa lam yulad. Nah itu. Walada yalidu. Karena ada lam menjadi jazm yalid. Nah tandanya sukun. Lam yulad. Ini binanya bina majhul dan tidak diperanakan. Walam yakun. Nah itu yakun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Yakunnya itu majzum dengan tanda sukun. Wa amal hadzu fayakunu alamat li jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'talil akhiri. Nah itu. Kemudian khafat itu khafdhu maksudnya menghapus. Hafdhu ya menghapus dalam hal ini huruf ilat kalau dia fi'il mudhari' yang mu'tal akhir. Wa huwa ma akhiruhu harfu illatin, yaitu yang huruf akhirnya berupa huruf illah. Wa huruful illati al alifu wal wawu wal ya'u. Awai. Nahu walam yakhsha illallah, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Innama ya'muru masajidallah man amana billah, dan seterusnya. Lalu di ujungnya walam yakhsha illallah ha. Jadi orang yang makmurkan rumah Allah itu hanya takutnya kepada Allah. Jadi kalau ada yang menghalang-halangi pembangunan masjid, dia nggak takut. Ya, lawan. Karena takutnya hanya kepada Allah. Wa may yad'u ma'allah, dan orang yang menyeru
kepada Allah. Nah, yakhsha tadi ya, yakhsha itu asalnya ada huruf alif. Khasya yakhsha. Alifnya dihapus menjadi lam yakhsha. Bukan berarti dia majzum dengan tanda fathah, bukan. Ya, bukan shinnya, tapi alifnya yang dihapus. Yad'u begitu juga. Bukan majzum dengan tanda dhammah, bukan. Tapi dengan menghapuskan huruf waw. Wa may yahdillah, wa may yahdillah, dan siapa yang memberikan dan siapa yang Allah berikan hidayah, yahdi. Ya, huruf akhirnya huruf ya dihapus. Hada yahdi. Wa fil af'alil lati raf'uha bi thubutin nun, dan yang kedua itu adalah fiil yang rafa'nya itu dengan ada tanda nun. Nah, ketika dia majzum itu adalah dengan menghapuskan huruf nun. In tatubani. Asalnya tatubani. Tapi karena ada in huruf jazm jadi in tatuba. Jika engkau berdua bertaubat. Wa in tasbiru wa tattaqu, dan jika kalian bersabar dan bertakwa. Asalnya tasbiruna, tattaquna, tapi karena ada in, dan in itu nanti menjazmkan dua fiil. Kalau sini dihubungkan dengan wa ataf ya, wa tattaqu. Jadi tasbiru dan tattaqu. Wala takhafi, jangan kalian takut. Khofa, takhaf, jangan engkau takut ya. Takhafina, kau perempuan. Khalas. Sudah 4 jenis i'rab kita bahas. Faslun. Jami'u ma taqaddama minal mu'rabati qismani. Seluruh yang sudah kita bahas sebelumnya mengenai isim dan fi'il yang mu'rabat itu ada 2 jenis, ada 2 macam. Ada qismun yu'rabu bil harakat. Jenis yang pertama adalah yang mu'rab dengan harokat. Wa qismu yu'rabu bil huruf. Wa qismun maksudnya gitu mungkin ya. Wa qismun, betul. Wa qismun yu'rabu bil huruf. Dan jenis kedua yaitu jenis yang di-i'rab dengan huruf. Falladhi yu'rabu bil harakat arba'atu anwa'. Yang di-i'rab dengan harokat itu ada 4 jenis. Al-ismul mufradu wal jam'u taksiri wa jam'ul mu'annasis salim wal fi'lul mudhari allati lam yattasil bi akhirih syai'un wa kulluha turfa'u bid dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tujazzamu bis sukuni. Jadi semua tadi itu di-i'rab dengan tanda harokat, baik dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasrah atau dengan sukun. Itu harokat namanya. Wa kharaja an dzalika salasatu asya'. Keluar atau di luar dari 3 itu ada 3 jenis, yakni ismul ladzi la yansarif. Isim ladzi la yansarif mufradan kana au jam'a taksirin, baik mufrad ataupun jamak taksir. Fa innahu yukhfadu bil fathati. Nah, yakni dia itu dikhafat dengan tanda fathah ma lam yudhaf au tadkhul alaihi alif lam. Selama dia tidak diidhofahkan. Jadi selama dia bukan menjadi mudhaf atau karena tidak kemasukan alif lam. Jadi itu dikecualikan. Kalau tadi kan secara umum khafat itu tandanya kasroh. Tapi kalau pada ismul ladzi la yansarif, baik mufrad maupun jamak taksir, tandanya adalah fathah selama dia tidak menjadi idhofah dan tidak kemasukan alif lam. Yang kedua, wa jam'ul mu'annatsis salim, jamak mu'annats salim, fa innahu yunsabu bil kasrah. Dia itu nasabnya dengan kasrah, padahal tanda pokok nasab itu adalah fathah. Tapi pada jamak mu'annats salim tandanya kasrah. Wal fi'lul mudhari'ul mu'talul akhir, dan pada fi'il mudhari yang huruf akhirnya sakit, fa innahu yujzamu bihabdi akhirih. Jazmnya itu dengan menghapuskan huruf akhirnya. Padahal tanda pokok jazm adalah sukun. Wa taqaddamat amsilatu dzalik, dan telah berlalu contoh untuk hal itu. Walladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa'in, dan yang di-i'rab dengan huruf itu ada 4 jenis. Wahiyya al-musanna wa ma humila alaih. Musanna dan yang dianggap sama dengan musanna, wa jam'ul mudzakkari salim wa ma humila alaih, wal asma'u sittah wa amsilatul khamsah. Amsilatul khamsah itu pada fi'il. Ya. Kalau asma'ul khamsah itu isim. Kalau amsilatul khamsah itu fi'il. Jadi disebut amsilatul khamsah, disebut juga af'alul khamsah, yakni fi'il-fi'il yang ada nunnya. Ya, di akhirnya ada nun. Nunnya nun tambahan, bukan nun huruf asli.
Fa amal musanna fa yurfa'u bil alif. Musanna itu dirafa'kan dengan alif. Padahal hukum asal rafa adalah dhammah. Wa yunsabu wa yujarru bil ya. Padahal hukum asal nasab adalah fathah. Jar adalah kasrah. Tapi pada musanna itu huruf ya. Al maftuhi, ya yang maftuh, yang fathah harokatnya. Ma qablahal maksuri, ma ba'daha. Wa yujarru bil ya'i al maftuh ma qablaha. Jadi ya ma qablaha kasrah, ma ba'daha. Saya baca, lupa saya penjelasannya. Jadi niabatan anil fathati wal kasrah. Jadi fathah itu kalau dia apa tadi? Mansub ya, kasrah kalau dia majrur. Ka ra'aita zaidaini, seperti engkau melihat dua orang zaid. Marartu bi zaidaini fi lughah ukhra. Gimana misalnya? Oh, gini maksudnya ya. Jadi sebelum ya-nya itu di fathah maftuh ma qablaha. Contohnya zaidun jadi zaidaini. Nah, lalu maksuri ma ba'daha, huruf akhirnya, huruf terakhirnya jadi huruf sebelum ya itu di fathah, huruf setelah ya di kasroh. Rajulun menjadi rajulaini. Rajulaini. Lamnya di fathah, nunnya di kasroh. Itu maksudnya ya. Al-maftuhi ma qablaha di fathah sebelum huruf ya. Al-maksuri di kasroh ma ba'daha sesudah huruf ya. Wa ulhiqa bihi, dan yang disamakan dengan musanna. Contohnya apa? Isnani, wasnatani, sintani, mutlaqan. Wakila, wakilta. Kila, kilai huma, kiltai huma nanti ya. Bisyarti, dengan ada syarat. Dengan syarat untuk kila wakilta, syaratnya adalah idofatihima ilad dhamir. Dengan syarat kila wakilta itu diidofahkan kepada dhamir. Nahu ja'ani kilahuma wakiltahuma, telah menemuiku dua orang. Kila untuk muzakkar, kilta untuk muannas. Ra'aitu kilai. Jadi kila di sini marfu, tanda rafa'nya alif karena dia sebagai fa'il. Wa ra'aitu kilaihima wa kiltaihima. Aku melihat dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Ini di sini i'rabnya apa? Ra'aitu kilai. Mansub. Ya, karena dia sebagai maf'ul bih. Kiltai itu ataf ke kilai. Wa maratu bi kilaihima. Nah, di sini majrur wa kiltaihima. Jadi syarat kila wa kilta itu dia harus diidofah dengan dhamir. Fa in udifa ila zahiri, jika keduanya udifa, asalnya udifani. Ya, majhul dia binanya, tapi dia juga majzum karena ada in. Fa in udifa. Jika keduanya yakni kila wa kilta itu diidofahkan kepada zahir bukan dhamir, kana bil alifi fil ahwalis salasah. Kana maksudnya keduanya yakni kila wa kilta itu dengan alif fi ahwalis salasah pada tiga kondisi. Wa kana i'rabuhuma kal maksuri, dan adalah i'rab dari keduanya yakni kila wa kilta itu seperti isim maksur. Maksur itu huruf akhirnya apa? Alif lazimah. Ya, sebelum alif lazimah harokatnya fathah. Kal maksur. Kalau mangkus huruf akhirnya ya lazimah. Kal maksuri bi harakatin muqaddaratin fi tilkal alif. Dengan harokat yang diduga pada alif ini. Nahwu ja'ani kilar rajulaini. Telah datang kepadaku dua orang laki-laki. Nah, kila di sini itu marfu. Apa tanda marfu'nya? Alif. Ya, alif muqaddarah. Ya, bi harakatin muqaddaratin. Tadi kan alif muqaddarah. Mudhaf dia. Rajulaininya mudhafun
ilaihi. Wa kiltal mar'ataini, dan dua orang perempuan. Wa ra'aitu kilar rajulaini. Ya, sama di sini. Dia tanda kila di sini adalah maf'ul bih. Mansub, tanda nasabnya adalah alif muqaddarah. Mudhaf dia, rajulaini mudhaf ilaih. Kiltal mar'ataini sama. Wa marartu bi kilar rajulaini. Nah, jadi tetap kila dia. Bukan kilai. Kapan itu? Ketika dia diidhofahkan kepada isim dhahir. Nah, ini ilmu baru nih. Baru ya. Kalau di 5 juz kan tidak dirinci begini. Bahkan sangat ringkas. Apa tadi? Kalau dia diidhofahkan kepada dhamir, tanda rofaknya adalah alif. Kalau dia rofa. Kalau dia nasab atau jar, tanda nasab jarnya adalah huruf a lain. Huruf ya. Ra'aitu kilaihima. Tadi kan gitu contohnya. Marartu bikilaihima. Kan gitu. Karena dia idhofahkan kepada dhamir. Tapi kalau dia diidhofahkan kepada isim dhahir, nah, maka apa? Kana bil alifi fi ahwalis salasah. Tandanya itu dengan alif pada 3 kondisi. Maksudnya 3 kondisi ketika rofa, nasab, dan jar. Sama-sama alif. Coba lihat contohnya. Ketika dia rofa, ja'ani kila rajulaini, ya kan? Ketika dia mansub, ra'aitu kila rajulaini, betul? Ketika dia majrur, marartu bi kilar rajulaini, betul kan? Nah, tapi nanti sebutannya, tampilannya sama, kila, tapi nanti sebutannya beda. Ketika marfu tandanya alif muqaddarah. Apa? Tandanya adalah fathah dhammah muqaddarah. Ketika mansub fathah muqaddarah. Ketika majrur kasrah muqaddarah. Nah, gitu ya. Jadi nanti jangan kaget loh, ini mansub kenapa kok tetap kila? Ini majrur kenapa kok tetap kila? Karena mudhaf ilaihnya isim dhahir. Ada 2 isim ya. Ada isim zahir, ada isim dhamir. Dhamir itu yang huwa, huma, hum, nah seterusnya itu. Nah, selain itu disebut isim zahir. Wa amma jam'ul mudzakkar salimi yurfa'u bil wawi. Adapun jamak mudzakkar salim rafa'nya dengan waw, padahal hukum asal tanda asal rafa adalah dhammah. Wa yunsabu wa yujarru bil ya'il maksur. Dan dinasab dan dijar dengan tanda ya yang di kasrah, yang kasrah ma qablaha wa maftuhi ma ba'daha. Nah, ini lawan dari musanna. Kalau musanna tadi apa? Sebelumnya fathah, sesudahnya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim, sebelum ya-nya kasrah, sesudahnya fathah. Muslimaini dengan muslimina. Kan beda. Muslimaini musanna, muslimina jamak mudzakkar salim. Itu maksudnya ya. Nah, ini perlu saya tekankan sedikit begitu itu karena nanti waktu ngajar. Karena ini kan insyaallah ya calon-calon pengajar di Ma'had Darul Ma'arif dan mungkin pengajar di ma'hadnya masing-masing. Nah, perlu penegasan-penegasan seperti itu. Nanti Ustaz Budi ngajar di Al-Fikri Kasat ya. Darul Hikmah misalkan. Direkrut Ustaz Nasir. Ya kan kita menyiapkan SDM untuk itu gitu loh. Semakin mandiri satu pondok itu semakin baik. Karena semakin mandiri maka gangguan, intervensi segala macam itu lebih bisa diminimalisir. Nah, kita ingin mandiri SDM-nya, pendanaannya, ya, segala-galanya. Bergantungnya cuma kepada Allah saja. Nah, ulun ijazahkan kepian sebagaimana Kiai Haji Hafiz Abdurrahman mengijazahkan ke ulun supaya kita tuh hanya bertawakal kepada Allah, amalannya disediakan ya Hayyu ya Qayyum. Paling sedikit sehari 100 kali. Paling sedikit. Ya, kalau pian bisa amalkan setiap ba'da salat 100, 500 bagus. Karena di kitab Muraqil Ubudiyah itu disebut banyak itu minimal 300. Dengan Syekh Nawawi Al-Bandani ketika mensyarah kitab karangan Imam Al-Ghazali itu Bidayatul Hidayah, beliau menyebutkan hitungan banyak itu minimal 300.
Di sholawat disebut banyak kalau sehari 300. Yang tadi, ya Hayyu ya Qayyum. Supaya kita tuh kadang terlalu bergantung kepada makhluk. Kalaupun kita nge-share meme, nge-share konten, ya nge-share wasilah. Adapun hati kita tetap ta'alluq lawan Allah Ta'ala. Bukan bergantung kepada makhluk. Wa ulhiqa bihi ulu, dan disamakan dengan jamak mudzakkar salim itulah ulu. Contohnya ulul albab. Ya, wa alamuna, alamun. Aishruna, Aishruna itu berapa? 20 ya? 20. Wa ma ba'dahu minal uqudi ila tis'in, dan seterusnya setelah Aishrun yakni 30, 40, 50 ila sittin. Maaf, ila tis'in. Maklub ini matanya tuh balik. Sampai 90. Sittin, sab'in, thamanin, tis'in. Nah, sampai 90. Tis'un wa tis'in. Nah, tis'un wa tis'un rasanya. Tis'atun wa tis'un. Jadi sampai 90 itu namanya uqud. Kemudian wa aradun jamak dari ardu. Dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Itu di ulhiqa bih, disamakan. Makanya sering kan wal aradin itu ketika dia mansub atau ketika majrur. Marfu'nya aradun, jamak dari ardun, bumi, ard. Wasinuna, sinun itu sanah ya. Wa huwa jamu taksirin aidan li muannas la yaqil li anna mufradahu sanatun ya bi fathis sin sanatun. Jadi mufradnya sanatun, 1 tahun, sinun itu jamaknya. Wa babuhu ay babun. Babu sinin ay babu sinin. Wa kullu makana jam'an li salasiyin husifat li ummihi. Wa ahlun. Nah, ahlun itu juga disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Qu anfusakum wa ahlikum naran. Jadi wa ahlikum, bukan wa ahlikum. Kalau wa ahlikum tunggal itu, mufrad. Tapi pada ayat itu jamak kan, wa ahlikum. Lihat aja, ada ya-nya setelah lam. Nah, itu di kecerdasan visual, Ustaz. Nah, qu anfusakum. Makanya anfus kan jamak, bukan qu nafsakum. Nafsa campuran kum ya. Harusnya ku nafsaka gitu. Apalagi ku kan banyak tuh. Antum, ku anfusakum. Jagalah diri kalian. Wa ahlikum. Nah, ahli itu mansub karena atap ke anfusa. Mansub. Tanda nasabnya apa? Ya, karena dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Nunnya mana? Nunnya dihapus. Kenapa dihapus? Karena bersambung dengan kum. Jadi ahli itu mudhaf, kumnya mudhafun ilaih. Gitu ya. Jadi asik juga baca Quran tuh kalau diamalkan i'rabnya gitu. Meng'irab. Akhirnya setiap huruf itu menjadi begitu bermakna. Likulli harfin asrarun atau likulli harufin asrarun. Setiap huruf itu ada rahasianya. Nah, kita membedah rahasia itu dengan ilmunya. Nah, di antaranya ilmu nahwu, ilmu sharaf, ilmu balaghah. Jadi apa dulu Ustaz? Ada makalah ya yang singkolan ya. Lu ingat komentarnya Ustaz Budian. Ternyata begitu dibedah secara nahwu jadi panjang lebar ya. Semuanya indah ya komentar. Kemudian apa lagi? Wabilun. Ya, mufradnya wabil, jamaknya wabilun, jam'u wabil. Wa huwa matarul ghazir. Ya, hujan yang deras. Kemudian apa lagi? Wa illiyun. Ya. Fa innahu fil asli
fi asli jam'un iliyun bi kasril ain wal lam musyaddadah wal ya. Jadi iliyun. Jadi mufradnya iliyun, jamaknya iliyuna. Nah, dia disamakan jamak mudzakkar salim. Itu contoh kata ya, contoh kalimat. Nahwu wala ya'tali ulul fadli minkum. Yang di sini ulul fadli. Nah, ulunya di sini yakni ashab makna. Jadi la ya'tali ay la yahli. Jangan bersumpah. Ulu ay ashab. Pemilik keutamaan. Ay ad-din minkum. Terus kemudian ayyutu ulil qurba, dan hendaklah dia memberi kepada ulil qurba, orang yang ada hubungan kekerabatan. Ashab, uli maknanya ashab ya, ashabil qurba. Jadi ada ulu kalau dia marfu, uli kalau dia mansub atau majrur. Di sini uli qurba. Kenapa dia? Mansub apa majrur? Mansub. Ayyutu ulil qurba. Sekaligus dia mudhaf, qurba mudhafun ilaih. Lanjut. Inna fi dzalika ladzikra li ulil albab. Sesungguhnya dalam yang sebelumnya itu terdapat pelajaran. Ladzikra li ulil albab. Uli. Kenapa dibaca uli? Bukan ulu? Karena i'rabnya majrur. Kenapa majrur? Karena li. Sekaligus dia mudhaf. Albab mudhafin ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alam itu juga termasuk yang disamakan dengan tadi jamak mudzakkar salim. Alamin di sini majrur, tanda jarnya huruf ya, karena dia sebagai mudhafun ilaih. Alamin. Alamin sebagai mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dari mana? Rabbi. Rabbi mudhafnya, al alamin mudhafun ilaih. Rabbi majrur. Kenapa majrur? Ya, siapa yang tahu? Karena sifat boleh badal. Ada yang berpendapat itu sifat bagi lillah, ada yang berpendapat badal. Ada khilaf di antara ulama. Tapi sama-sama majrur. Ya. Nggak biasalah khilaf begini, biasa. Ini khilaf di alasan. Sama-sama i'rabnya sama, tapi alasan i'rabnya beda, kedudukan. Satu badal, satu sifat. Yang lain di Quran juga bahkan beda i'rab. Akhirnya beda harokat. Ada juga, nanti akan ketemu di sini. Biasa aja ya khilaf begitu. Khilaf di cara bacanya. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina. Walabithu, mereka tinggal, diam, fi kahfihim. Kahfi itu apa? Gua ya, ashabul kahfi. Ya, di gua. Salasa mi'atin wasinin. Salasa mi'ah itu 300 sinin tahun ya. Jadi apa ini yang dibicarakan, yang mananya nih? Sinin. Sinin di sini tamyiz. Tamyiz mansub. Tanda nasabnya adalah huruf ya. Karena ikut rumus jim mam mim. Jim mam mim. Mim itu apa? Mufrad mansub. Baik. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Orang-orang yang mereka itu menjadikan Al-Qur'an sebagai 'idin. Sebagai mainan ya. 'idin. Maf'ul tsani wa huwa mas'ulun. Ay ja'alul Qur'ana ajza'an haitsu amanu bi ba'din wa kafaru bi ba'din. Jadi 'idin itu apa tadi? Beriman kepada sebahagian, kafir ingkar kepada sebahagian. Alladzina ja'alul Qur'ana 'idin. Nah, 'idin ini kedudukannya apa ya? Maf'ul bih kedua. Jadi Al-Qur'ana maf'ul bih pertama, 'idin maf'ul bih kedua. 'Idin itu termasuk mulhaq bi jam'il mudzakkaris salim. Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Yang mana nih? Yang mau diambil contohnya, konteksnya yang mana nih? Pada ayat ini.
Syaghalatna amwaluna wa ahluna. Apanya nih? Ahluna. Ya. Ahluna berarti i'rabnya apa? Ma'rufu. Tanda rafa'nya waw, karena dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Sekaligus dia mudhaf, nanya mudhafun ilaih. Kenapa dia marfu? Karena ataf ke amwaluna. Kenapa amwaluna marfu? Karena fa'il. Syaghalatna, ada tak ta'nis. Na-nya sebagai maf'ul bih. Amwaluna sebagai fa'il. Amwalu mudhaf, na-nya mudhafun ilaih. Dah, kelas ya. Belum 100 nih kita. Wa min awsati ma tut'imuna ahlikum. Apa yang diambil contoh? Ahlikum. Dan dari yang pertengahan, yang biasa diberikan ma tut'imuna, apa yang kalian beri makan kepada keluarga kalian. Berarti ahli ini maf'ul bih mansub, tanda nasabnya huruf ya. Ini kaitannya dengan ini ya, sumpah. Kalau melanggar sumpah, kafarahnya memberi makan 10 orang miskin, yang kadar makanannya itu seperti yang biasa kita beri makan kepada keluarga kita. Ila ahlikum, ahlikum. Inna kitabal abrari lafi illiyin, fi illiyin. Nah itu konteksnya ya. Wa ma adraka ma illiyun, illiyun marfu dia. Wa ammal asma'u sittatu faturfa'u bil wawi wa tunsabu bil alifi wa tujarru bil ya'i bi syarti ayyakuna mudhafan. Dengan syarat asma'u sittahnya itu harus sebagai mudhaf. Fa in ufridat anil idafati u'ribat bil harakati dhahirah. Tapi kalau dia itu menyendiri, ya tidak sebagai idhofah, maka dia di-i'rab dengan harokat yang zahir. Nahu walahu akhun. Dia punya ayah, akhun. Lahu mubtada khobar muqaddam, akhun mubtada muakhir, ayah baginya gitu kan. Astagfirullahaladzim. Akhun saudara ya. Minum lo, minum. Minum. Bismillahirrahmanirrahim. Akhun. Wa inna lahu aban. Wa inna lahu aban. Nah ini baru ayah ya. Lahunya itu sebagai khobar inna muqaddam, aban sebagai isim inna muakhir. Makanya kemudian aban yang mansub, tanda nasabnya fathah. Wa banatul akhi. Banat itu apa? Anak perempuan saudara, keponakan. Wa banatul akhi. Yang mana nih? Akhi. Nah, akhinya sekarang bukan sebagai mudhaf, tapi justru sebagai mudhaf ilaih. Pakai sepeda motor. Iya. Iya, padahal pakai sepeda motor. Nah, itu mau jalan soalnya. Kasihan dia jauh. Pahalanya banyak sih. Tapi kebelet ya. Kasihan. Jadi akhi di sini sebagai mudhafun ilaih, mudhafun ilaih. Wa antakuna idhafatuha li ghairi ya'il mutakallim. Syarat kedua. Tadi syarat pertama apa? Dia sebagai mudhaf. Dan yang kedua, mudhafnya itu, mudhaf ilaihnya maksudnya di sini bukan ya mutakallim. Fa in udifat ila ya'il mutakallim, jika dia diidhafahkan kepada ya mutakallim, u'ribat bi harakatin muqaddaratin ala ma qablal ya'i. Maka dia itu di-i'rab dengan harokat muqaddarah yang diduga-duga sebelum huruf ya mutakallim. Contoh, inna hadza akhi, ini adalah saudara laki-lakiku. Nah, ku ya, ya-nya itu ya mutakallim. Wah, jadi i'rabnya in harfu taukidin wa nasbin, tansibul ismu tarfa'ul khabar, haknya litanbih, dzanya ismu isyaratin fi mahalli nasbin, ismuha ya, isim dari inna. Akhi khobaruha, khobar dari inna, wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun. Meskipun kha-nya itu hurufnya kasrah, zahirnya kasrah, tapi hakikatnya dia dhammah. Nah, ini ilmu hakikat. Ini ya Ustaz Budi ya.
Sekarang kita belajar ilmu hakikat. Zahirnya kasroh, kho-nya itu. Tapi hakikatnya dia dhammah. Kenapa kok dhammah? Karena dia khabar inna. Alama qablal ya. Karena dia ada sebelum ya. Jadi dia terhalang untuk dizahirkan. Karena istighal biharakatil munasabah. Supaya sesuai. Ya itu sesuainya dengan kasroh. Gitu. Kalau waw sesuainya dengan dhammah. Nah, gitu. Ya kan gitu. Alif itu sesuainya dengan fathah. Jadi akhi. Nah, sekaligus tapi dia tetap mudhaf, ya mutakalimnya sebagai mudhafun ilaih. Khalas. Wa an takuna mukabbaratan. Wa an takuna mukabbaratan. Hendaklah dia itu mukabbar. Artinya isim yang tidak ditasghir. Fa in sughirat. Kalau dia ditasghir menjadi isim kitab, menjadi kutaib misalkan. Alim menjadi wailim, talib menjadi tuailib, misalkan ya. U'ribat bi harakati zahirati. Maka kalau dia ditasghir, maka dia di-i'rab dengan harakat zahir. Nahu hadza ubayyuk, hadza ubayyuka. Hadza ubayyuka. Nah, ini adalah ayah kecilmu. Dari abi kan itu? Dari abun menjadi Ubay, ubayyuka, ayah kecilmu. Nah, ubayyu, yu-nya itu zahir, ya, harakatul zahirah, yakni dizahirkan menjadi dhammah. Kenapa menjadi dhammah? Karena dia marfu. Kenapa dia marfu? Karena dia khobar mubtada. Mubtadanya mana? Hadza. Mudah-mudahan bisa diikuti ya. Ini kecepatan apa kecepatan? Ya, relatif ya kecepatan itu ya. Bagi yang sudah biasa dengar ini sedang mungkin. Atau bahkan masih dianggap lambat. Betul tidak? Takbir. Tapi bagi yang tidak biasa, ya rasa kecepatan. Karena susul menyusul gitu kan, tawatur. Seperti air hujan yang susul menyusul. Sama orang Jawa itu dengar orang Banjar Pandir, wah lajunya orang Banjar. Cepet ya orang Banjar ini ngomong, kata orang Jawa. Tapi orang Banjar melihat orang Jawa krocok di muka, lajunya orang Jawa nih Pandir. Kan gitulah. Karena si Banjar tidak biasa mendengar bahasa Jawa, si Jawa tidak biasa mendengar bahasa Banjar. Si Jawa ngomong sama si Jawa ya biasa. Itu masalah saja, kesamaan frekuensi aja. Jadi kesimpulannya kecepatan apa? Atau sedang aja? Nah, kata Ustazah Ulia sedang menurut beliau. Ya, karena sudah satu frekuensi. Nah, yang lain tolong disesuaikan aja ya. Baik. Nah, kemudian wa an takuna mufradatan. Jadi hendaklah asmaul sittah itu mufrad. Jadi yang pertama dia idhofah, tadi kan syaratnya. Terus kalau diidhofahkan pada ya mutakalim ada aturannya. Kan itu tadi aturannya. Kemudian hendaklah dia mufrad, bukan dalam bentuk jamak. Fa'in suyyinat, kalau dia itu dimuannaskan, au jumi'at atau dijamakkan, u'ribat, maka di-i'rab i'rabahul musanna wal majmu', maka dia di-i'rab dengan i'rab musanna dan jamak. Wal absahu fil hani. Nah, sekarang hani. Hani itu kan hanu tadi itu termasuk yang asma'u sittah. Wa afsahu fil hani an-naqsu. Nah, ini yang paling fasih untuk al-hani itu adalah dengan an-naqsu. Ai hadzfu akhirih, dengan menghapuskan huruf akhir. Wal i'rabu bil harakati 'ala nun, dan i'rabnya dengan harakat pada huruf nun. Contoh hadza hanuka. Karena dia khobar mubtada ya, marfu, tanda rafa'nya nun. Kemudian wa ra'aitu hanaka. Jelas kan? Marartu bihanika. Nah, ini khusus untuk hani. Baik, lanjut. Walihadza lam yu'adduhu sahibul ajurumiyati wala ghairuhu min hadhil asma. Gitu, betul. Jadi karena hani ini agak beda, hanu ya. Ini agak beda dengan yang 6. Makanya sahibul
Al-Jurumiyah, yakni Syekh As-Sonnahaji, lam ya'uddahu. Beliau tidak menghitungnya, beliau tidak menganggapnya, beliau tidak memasukkannya, wala ghairuhu, dan juga selain beliau. Jadi bukan beliau menyendiri, tapi ada juga yang lain. Min hadhil asma. Jadi mereka Syekh Sonnahaji dan ahli lughah yang lain tidak memasukkan hanu itu ke dalam asma yang jenis ini. Makanya mereka menggunakan istilah asmaul khamsah. Ya, bukan asmaul sittah. Wa ja'aluha khamsan. Nah, lalu mereka menjadikannya khamsan, 5 saja. Wa ammal amsilatul khamsah, adapun amsilah khamsah, yakni af'alul khamsah, fahiya kullu fi'lit tasala. Kullu fi'linit tasala. Itu yang bacanya ya. Ada nun kecil. Kullu fi'linit tasala bihi dhamiru tasniyatin. Yakni seluruh fi'il yang bersambung dengan dhamir tasniyah. Itu yang pertama ya. Contohnya yaf'alani, taf'alani. Nah, itu kan dhamirnya huma. Au dhamiru jam'in, atau dhamir jamak. Nahu yaf'uluna untuk dhamir hum. Taf'uluna untuk dhamir antum. Jamak kan itu. Au dhamirul muannatsatil mukhatabah, atau dhamir perempuan mukhatabah anti, taf'ulina. Nah, itu af'alul khamsah. Fa innaha turfa'u bi subutin nun. Mereka itu semua tadi itu dirafa'kan dengan tetapnya nun, wa tunsabu wa tujzamu bi hadzin nun. Dinasabkan dan dijazmkan dengan membuang huruf nun. Tanbihun. Catatan. Ulima. Mimma taqaddama anna alamatil i'rabi arba'ata asyrah. Diketahui dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya bahwasanya tanda i'rab itu ada 14. Ada 14. Arba'un usulun, 4 itu yang pokok, yakni ad-dhammatul liraf'i wal fathatul linnasbi wal kasratul lil jarri wasukuni wal jazmu lissukuni. Jadi dhammah untuk rafa, fathah untuk nasab, kasrah untuk jar. Harusnya wasukunu lil jazmi, gitu maksudnya ya. Khalas. Wa asyrun, 4 sudah ya, sisanya 10. Wa asyrun furu'un. Yang 10 sisanya itu adalah furu' naibatun, pengganti an hadhil usul, dari usul ini. Salasatun tanubu anid dhammah, 3 menggantikan dhammah, arbaun anil fathah, 4 menggantikan fathah, isnani anil kasrah. Oh, bujur aja tadi. As-sukun wal jazmu lis-sukun. Betul ya. Wa wahidun anis sukun. Jadi 10 itu 3 pengganti dhammah, sudah 4 pengganti fathah, 7 dah. Isnani anil kasrah, 2 pengganti kasrah, dan 1 anis sukun. 10 ya. Wa anna niyabata waqi'atun fi sab'ati abwabin. Dan sesungguhnya niyabah pengganti tadi, waqi'atun ada pada 4 bab. Ada pada 7 bab. Al-awwal ma la yansarifu. Ya, apa yang tidak menerima tanwin, ghairu munsharif. Asani jam'ul muannatsis salim. Yang kedua jamak muannas salim. Jadi yang 10 tadi itulah. 10 ya. Ini sebenarnya pengulangan saja ya, tapi kita ngambil faedahnya ya. Faedah kitab ini. Istifadah kita. Ngambil barokahnya. Jadi pengulangan saja. Jadi yang 10 yang niyabah itu ada pada yang pertama malayan sorifu, yakni fathah ketika mansub dan majrur. Fathah ketika majrur, itu aja ya, fathah ketika majrur. Karena asalnya majrur adalah kasroh. Kemudian jamak muannas salim. Muannas salim apa tandanya? Ya. Kemudian al-fi'lul mudhari'ul al-mu'tal akhir. Ya. Kemudian yang keempat musanna, tandanya ya atau alif. Kemudian khamis yang 5 jam'ul mudzakkari salim. Yang keenam asma'us sittah, yang 6 tadi, yang ketujuh amsilah khamsah. Nah, dah selesai. Faslun. Tuqaddarul harakatus salasu fil ismil mudhafi ila ya'il mutakallim.
fatuqaddarul harakatus salas fil ismil mudhaf ila ya'il mutakallim. Diperkirakan atau diduga harokat, ada 3 harokat pada isim mudhaf, ya, pada isim yang diidhofahkan kepada ya mutakallim. Nahwu gulami, wabni, gulami pemudaku atau budakku ya, wabni ibni maksudnya anak laki-lakiku. Nah, di situ ya, jadi tuqaddaru itu maksudnya wahiyat dhammah wal fathah wal kasrah. Jadi diduga dengan dhammah, dengan fathah, dengan kasrah. Fil ismi ya, dan seterusnya itu. Gulami contoh ya, saya jelaskan i'rabnya nih. Gulami, ja'a gulami wa bani, telah datang budakku dan anak laki-lakiku. Ja'a fi'lun madin, gulami fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya. Seperti yang tadi sudah kita bahas. Gulami, mi itu kan zahirnya kasrah. Betul. Zahirnya kasrah. Hakikatan dia itu dhammah. Dhammah muqaddarah. Kenapa? Kalau pada kalimat ja'a gulami, karena dia sebagai fa'il. Gitu maksudnya. Yang tadi juga sudah kita bahas. Wa fil ismil mu'rabi alladhi akhiruhu alifun lazimatun. Kemudian juga muqaddarah itu jika pada isim yang mu'rab yang huruf akhirnya adalah alif lazimah. Apa ngaranya isim? Alif lazimah. Ayo, namanya isim apa? Maqsur. Nahwu contoh al-fata. Seorang pemuda. Al-fata. Alif, huruf akhirnya alif, namanya alif lazimah. Tanda marfu'nya di sini adalah dhammah muqaddarah. Wal mustafa, yang terpilih. Ini juga maksur. Musa, hubla. Hubla itu perempuan yang hamil. Wa yusamma maqsuran. Nah, itu dinamakan isim maqsur. Wa tuqaddaru dhammatu wal kasratu fil ismi alladhi akhiruhu ya'un lazimatun maqsuratun ma qablaha. Kemudian juga diduga dengan harokat dhammah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nah, ini cuma 2 ya. Dhammah muqaddarah dan kasrah muqaddarah. Karena ketika mansub tandanya adalah fathah dhahirah. Berbeda dengan maksur. Pada maksur mau dhammah, marfu, mansub, majrur, dia sama-sama muqaddarah. Kalau marfu dhammah muqaddarah, kalau mansub fathah muqaddarah, kalau majrur kasrah muqaddarah. Tapi kalau pada mangkus yang muqaddarah itu cuma pada 2 i'rab, yakni pada rafa dan jar. Rafa dengan tanda dhammah muqaddarah, jar dengan tanda kasrah muqaddarah. Adapun ketika mansub tandanya fathah dhahirah. Nah, diulang-ulang gitu ya, sambil diresapi. Jadi jika akhirnya adalah ya lazimah maksuratun maqablaha, tandanya apa? Kasrah sebelumnya. Contoh al-qadi, dotnya itu kasrah. Setelah dot ya muqaddar, ya lazimah. Ad-da'i, ainnya itu kasrah. Murtaqi, qafnya itu kasrah. Wa yusamma mangkuson, dinamakan mangkus. Nah, nanti ada penjelasan kenapa disebut mangkus gitu. Li'annahu naqsun minhu ba'dul harokat, gitu. Karena dia itu naqs, kurang dari sebagian harokat. Wali anna lamahu wahiyal ya tuhzafu idza nun ka qadin. Nah, dan karena di anna lamuhu, lamnya fa'ala, maksudnya lam fi'il itu, yakni ya-nya itu dihapus idza nuwina, jika tanwin, kayak qadin. Nah, itu alasannya. Qadin, ra'in, al-imamu ra'in. Ini dikawakib ya, kalau enggak dikawakib. Contoh, yauma yad'u da'i, hari orang yang berdoa, ad-da'i itu menyeru. Ad-da'i itu fa'il marfu, tanda rafa'nya adalah, kok di sini mungkin ini ya, tandanya dhammah muqaddarah. Ad-da'i fa'ilun wa huwa marfu'un wa alamatu rafi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mahdzufah takhfifan. Ini karena ini Quran ya. Kalau enggak Quran boleh kita tambahi ad-da'i
setelah ainnya itu ada ya lazimah. Boleh. Tapi karena ini Quran ya kita ikut apa adanya, ila da'i. Disebutkan di sini mahdzufah takhfifan. Itu dihapus karena alasan takhfif, supaya meringankan. Takhfif. Kan ringan aja Ustaz. Jangan sok-sokan. Orang Arab aja merasa berat. Kan ringan aja. Nah, lanjutannya itu nanti yang bikin berat ya. Sambungannya setelahnya itu loh. Nah, makanya dia dinamakan mangkus. Mangkus itu kan berkurang. Nukson, berkurang. Karena ada yang kurang, yakni lazimahnya bisa dihapus. Pada dasarnya sebenarnya dia itu dihapus ketika dia nakirah. Contohnya al-imamu ra'in. Nah, itu contoh paling baik dah. Yang mudah dihafal dan sudah hafal. Al-imamu ra'in. Nah, ra'in itu khabar mubtada. Kalau khabar mubtada berarti marfu. Apa tanda rafa'nya? Dhammah muqaddarah, hakikotan. Meskipun zahirannya dia kasroh, ra'in, ainnya kasroh. Nah, jadi kita jangan lihat hanya zahirnya, tapi lihat juga batinnya. Jangan hanya pakai ini, jangan pakai cuman basor. Basor yang jamaknya adalah basoir ya. Basor jamaknya basoir. Tapi juga lihat dengan basiroh, nah, mata batin. Apa basiroh jamaknya? Lupa ya. Sudah hafal tapi lupa. Jadi kalau basor absor. Nah, basor, absor. Kalau basiroh basoir. Nah, basoir. Sama nanti dalam menganalisis berita politik kan. Jadi politik wa'yu siyasi, kesadaran politik itu kan adalah apa? Nazrul alam bi zawiyatin khasatin. Memandang peristiwa-peristiwa di dunia yang terjadi di dunia ini dengan ala zawiyatin khasatin, dengan sudut pandang yang khas, dengan basiroh yang khas. Jadi kenapa kok Edi Mulyadi TSK ditahan kemarin ya? Ditahan kan ya keputusannya? Ya, padahal itu majas kiasan yang sudah biasa. Ya, kan ada yang goreng kayak gitu. Setelah digoreng hangit. Kalau nggak ada yang goreng ya nggak begitu. Nah, ini namanya zawiyatin khasatin. Memandang peristiwa politik itu, kejadian itu dengan sudut pandang yang khas. Nah, yang khas itu yang menjadikan seorang itu disebut sebagai siasion, dimiliki kesadaran politik. Kalau cuma menghubungkan satu peristiwa politik dengan peristiwa politik yang lain, itu belum disebut sebagai wa'yu siasi. Karena dia tidak memandang dengan sudut pandang yang khas. Nah, kan kita belajar nahwu sampai ke politik segala macam ya. Baik, selanjutnya muhti'ina ila da'i. Nah, sama ini ad-da'i. Kalau ini bedanya ad-da'i dia kasrah muqaddarah karena dia majrur. Wa tadharu fihi al-fathatu li khiffatiha. Nah, nanti ketika dia mansub, fathahnya itu zahirah, nampak. Kenapa? Li khiffatiha, karena itu ringan bagi orang Arab. Contoh, ajibu da'iyallahi. Ajibu da'iyallahi. Penuhilah seruan Allah. Da'iyallahi. Di sini yakni Nabi Muhammad. Penuhilah seruan dari penyeru yang mengajak kepada Allah. Wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ajibu fi'lu amrin mabniun ala hadhin nun wa jamaah dan seterusnya. Da'i maf'ulun bih wa hiya mansub. Nah, mansub dia. Makanya mansub dengan tanda fathah. Da'iyah. Ad-da'i ilallah. Da'i Allah yang menyeru kepada Allah. Yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kan jadi ingat riwayat yang sababun nuzul di antara sabab ya. Ada sahabat yang lagi sholat sunnah, dipanggil sama Nabi. Karena dia lagi sholat, dia menyelesaikan sholat. Kitab Rawaiyul Bayan ada di Ibnu Katsir ada. Dibahas tentang surah Fatihah. Dia menyelesaikan sholat. Selesai sholat baru nemuin Nabi.
Lalu kata Nabi, kok tadi nggak segera memenuhi seruan saya? Saya lagi sholat ya Rasulullah. Yang manggil saya, kata Rasulullah. Kalau saya yang manggil segera. Gitu. Nah itu tadi, ajibu da'i Allah. Apa tadi? Yang sering dikutip dulu di Buletin Al-Islam, ayatnya di atas apa? Ada yang apa? Yang ujungnya lima yuhyikum. Nah, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Nah, gimana ayatnya itu? Apa? Tadi, lebih nyaring. Irfa. Itu. Astajibu lillahi walir rasulihi. Iya, apa lanjutnya? Lanjutnya itu lima yuhyikum. Nah itu dalilnya. Jadi kalau Nabi manggil penuhi, kata Nabi. Nah saya akan ajarkan satu surah yang itu nggak ada di kitab-kitab lain. Di Taurat nggak ada, di Injil nggak ada, di Zabur nggak ada. Nah ayat itu atau surah itu adalah suratul Fatihah. Nah, untuk menjelaskan keutamaan suratul Fatihah, surah yang ada hanya di dalam Al-Quranul Karim. Baik, lanjut. Wa tuqaddaru dhammatu wal fathatu fil fi'lil mudhari'i al-mu'tal. Diduga dhammah dan fathah pada fi'il mudhari' yang mu'tal. Hanya dua ya, dhammah dan fathah yang mu'tal. Kenapa? Karena kalau dia jazm nanti bukan dengan diduga, bukan muqaddarah, tapi dengan menghilangkan huruf ilah gitu. Wa tuqaddaru dhammatu faqat fil fi'lil mudhari'il mu'tal bil wawi. Nah, kalau fi'ilnya itu fi'il mudhari'nya itu sakit karena huruf waw, maka yang muqaddarah cuma dhammah. Ini saya terjemah bebas ya. Ya, dhammah. Bil wawi wa bil ya'i. Kenapa? Karena pada yang fi'il mudhari' yang sakitnya dengan huruf waw dan ya, itu ketika mansub dia dizahirkan, bukan dimuqaddarahkan. Contohnya, yad'u yarmi. Yad'u. Yad'u ini marfu. Ya, marfu. Tanda rafa'nya apa? Dhammah muqaddarah. Yarmi. Ini marfu. Tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Wa tadhharul fathatu, dan dizahirkan dengan fathah, nahu layyad'uwa wa layyarmiya. Nah itu. Ada juga di 5 juz sudah ada nih ya. Wal jazmu fi thalathah bil hadzfi kama taqaddama. Dan jika jazm pada fi'il mudhari' mu'tal itu adalah dengan menghapuskan huruf illah. Faslun. Al ismul ladzi la yansarifu, isim la yansarif, yang tidak boleh ditanwini. Ma fihi illatani min ilali tis'in. Padanya ada illatani, ada 2 ilah dari 9 ilah. Ada 9 ilah ya, min ilali tis'in. Aw wahidatun, atau satu, taqumu maqama illatain, atau ada satu ilah, ada satu alasan yang kedudukannya itu setara dengan 2 ilah. Jadi apa maksud ma fihi illatain? Far'iyatani. Ada 2 cabang, marji'un ihdahuma labzun wal ukhra li makna. Satu dengan lafaz, satu dengan makna. Wal ilalu tis'u, ilah yang 9 itu adalah hiya al-jam'u. Maksudnya ilah itu dikategorikan sebagai apa tadi? Ismul ladzi la yansarif. Itu jika memenuhi masuk dalam 9 kriteria ini. Nah gitu ya. Yang pertama al-jam'u. Nanti sighah muntahal jumu'. Kemudian wa waznul fi'li. Waznul fi'li, ikut wazan fi'il. Kemudian wal adl. Adl itu artinya kan ya, ditimbang ya. Nah, maksudnya nanti ditimbang dengan, nanti adalah penjelasannya nanti aja ya. Kalau diurai sekarang, wa ta'nis dianggap sebagai musanna. Wa ta'rif ma'rifah. Wa tarkib, dia susunan 2 kata tapi 1 objek. Misalnya contohnya nanti hadramaut.
Kemudian wal alifu wan nunu zaidatani. Ada tambahan alif dan nun tambahan di akhir. Contohnya ridwan misalkan ya. Dari kata radhiya ya, ridwan. Ujmah wal ujmah. Dia itu ajam, non Arab. Kemudian wasifah sifat wa yajma'uha qaulu syair, dan kalau itu mau digabung, dihimpun itu seperti ucapan seorang penyair. Ijma' wazin adilan annis bi ma'rifatin rakib wazid ujmatan fal wasfu qad kamula fal jam'u syartuhu. Nah, sekarang masuk ke jamak. Jadi syair tadi kan ijma' itu untuk mewakili jam'u. Wazin itu untuk waznu. Adilan untuk adl. Anis untuk muannas. Ma'rifah, ta'rif dan seterusnya. Fal jam'u syartuhu ayyakuna ala sighati muntahal jumu'. Untuk yang jamak syaratnya itu jika dia itu sighah muntahal jumu'. Wahia sighatu mafa'ila, yaitu yang ikut sighah atau bentuk mafa'ila. Nahu masajida, darahima, ghanaima, masjid, dirham, ghanimah. Au mafa'ila, nahu masabiha, lampu-lampu, mahariba, perang. Wa hadhil illatu hiya illatul ula min illatain. Ilah ini, yakni sighah muntahal jumu' adalah ilah yang pertama dari dua ilah. Allataini kullu wahidin minhuma tamna'u sarfa wahdaha, di mana dari dua ilah yang masing-masing dari keduanya itu mencegah saraf ya. Saraf maksudnya dari ditanwini wahdaha taqumu maqama illatain, maka dia menempati kedudukan seperti dua ilah, jadi satu tapi dua. Wa amma waznul fi'li fal muradu bihi. Adapun yang ikut wazan fi'il maksudnya adalah imma ayakunal ismu ala waznin khasin bil fi'li, yaitu isim yang mengikuti pola atau wazan khusus bagi fi'il. Ka syammara bitasdidil mimi. Syammara bitasdidil mimi ikut wazan fa'ala. Ya, syammara. Apa arti syammara? Syammara yusammiru tasmiran idza asra'a fil masyi, jika jalannya cepat. Nah, itu. Fi'lun bi tad'ifil ain mukhtassun bil fi'li, yaitu fi'il yang mendobelkan huruf ain. Jadi syammara itu orang yang berjalan cepat. Wa duriba bi fi'li lil maf'uli. Duriba ya, ikut majhul. Daraba duriba. Wan talaqa wa nahwihi minal af'alil madiyah al mabdu'ati bil hamzah. Ya, contoh lain lah intalaq, intolaqa, dan yang semisalnya dari fi'il madhi yang diawali dengan huruf hamzah wasol. Hamzah wasol. Jadi kalau dia bersambung dengan kata sebelumnya, dia enggak kebaca. Tapi kalau dia di awal intolaqa, ya dibaca intolaqa. Jadi boleh enggak dibaca kalau dia, kan ada ya, ada seorang ustadz mengatakan nggak boleh dibaca sama sekali. Jawabannya boleh. Wasol itu kalau dia di awal. Kalau nggak dibaca gimana menghidupkannya? Talako kan. Talako nggak bisa dibaca. Ya kalau dia sendiri di awal ya dibaca intolako. Nah, nanti dia nggak terbaca hamzah wasol itu kalau bersambung gitu. Di sebelumnya ada kata yang lain. Jadi maksud saya begini, kan ada yang lalu misalkan ketika baca kitab, lalu wakof ya. Nah, dia mewakof itu, sebenarnya belum wakof, kalimat belum selesai, dia mewakof di situ. Lalu dia memulai kata selanjutnya, yang kata selanjutnya itu diawali dari hamzah wasol. Apakah wajib dia harus mengulangi? Enggak juga. Ya. Kalau dia membaca dari kata itu yang diawali hamzah wasol, ya dibaca saja hamzah wasolnya, karena dia di awal, gitu loh. Ya kan? Nah, saya nggak perlu disebut lah ustadznya siapa. Adalah. Nah, kita dapat penjelasan di sini gitu. Idza summiya bisyai'in min dzalik. Ya, idza summiya jika dinamakan dengan sesuatu min dzalik dari itu. Au yakunu fi awwalihi ziyadatun, atau yang di awalnya ada tambahan ka ziyadatil fi'li,
seperti penambahan fi'il, wa huwa musyarikun lil fi'li fi waznihi, dan dia berserikat dengan fi'il pada wazannya, ka ahmada, itu kan di awal tuh, ahmada, wa yazida, tagliba, kemudian narjisa, ahmada nama orang tapi ikut wazan af'ala, yazida ikut wazan fi'il, yakni zada yazidu, tagliba dari kata ghalaba yaglibu, narjisa, jadi apa itu narjisa dari apa, rajasa, narjisa. Wa amal adlu fahuwa khurujul ismi an sighatihil asliyah imma tahqiqan. Ya, adapun adl adalah isim itu keluar dari sighahnya. Ya. Jadi al-adl itu termasuk ya khuruj minal ism ay tahwiluhu. Artinya dia telah berubah an sighatil asliyah, dari bentuk asalnya, ay sighatuhul lati kana yabtaghi ayyakuna 'alaiha ila sighatin ukhra ma'attihadil makna wal madah. Ya, dia berubah bentuk dari isim ke bentuk lain tapi satu makna masih. Wal khuruj an sighatil asliyah imma tahqiqan. Apa tahqiqan itu? Bi ayyadulla dalilu ghairi man isarfi ala khuruji an sighatihil asliyah ila sighatin ukhra. Yaitu ada dalil yang menunjukkan bahwa dia itu ghairu munsharif, karena keluarnya dari sighah asal kepada sighah yang lain. Tahqiqan. Ka ahad, ka uhada. Seperti apa contohnya? Uhada. Bidhamil hamzah. Jadi bukan ahad tapi uhad. Kemudian mauhada bi fathi awwalihi wa thalithihi. Jadi difathahkan huruf mim dan huruf ha-nya. Mauhada. Wasunaa wa mathna wa thulatha. Jadi ingat ayat tertentu ya. Wa thulatha wa mathlasa wa ruba'a wa marba'a wa hakadha ila asyrah, dan seterusnya sampai 10. Ini ada penjelasan bagus di Kawakib ya. Di mana kemarin penjelasannya? Ai ma'al asyrah alal asah. Jadi ilal asyrah itu kalau menurut di Kawakib itu ma'al asyrah alal asah. 10 itu sendiri. Jadi mana kemarin penjelasannya ya? Nanti lah saya lanjutkan dulu. Fa innaha ma'dulatun anil alfadzil adat al-usuli mukarraratan. Nah itu. Jadi kata-kata tadi seperti uhad, mauhad, sulasa, masna dan seterusnya itu adalah ma'dulah. Ditimbang ala alfadzil adat, mengikuti lafadz bilangan, al-usul yang asal, mukarraratan. Nah, dia itu fungsinya untuk mukarrarah, pengulangan. Fal uhadu wa mauhada, ya, dibaca uhada karena dia ghairu munsharif ya. Kan ada ka di depannya tuh, huruf jar. Kalau dia marfu berarti uhadu. Nah, tapi kan ada ka berarti majrur ya. Maka dibaca ka uhada wa mauhada. Nah, itu semuanya fathah tuh. Karena dia ghairu munsharif, i'rabnya majrur. Jadi fa uhadu wa mauhadu, saya ini baca di Kawakib, ma'dulani, keduanya itu ditimbang an wahidin wa wahidin, satu-satu gitu. Jadi pengulangan. Jadi uhad, mauhad itu hanya satu-satu, itu artinya ya. Wa suna'a wa masna ma'dulani, keduanya itu ditimbang an isnaini wa hakadha, dua gitu maksudnya. Itu ma'dulah. Nah, makanya nanti ini sedikit masuk ke fikih ya, tafsir dan fikih. Sebahagian ulama ya, dan itu ada pendapatnya. Saya baca di kitab apa ya, kalau nggak salah di
Fathul Bari. Saya ingat saya di Fathul Bari. Ada yang memahami fankihu ma toba lakum minan nisa masna itu dengan 2-2. Wasulas 4 sudah. Wasulasa 3-3. 6 dah tambah 4 10. Waruba 4-4. Jadi berapa? 10 tambah 4 18. Jadi ada yang berpendapat boleh menikahi perempuan dalam satu waktu jumlahnya 18. Ada pendapat itu. Seingat saya di Fathul Bari. Nanti bisa dicek. Jadi karena masna itu artinya tikror tadi, pengulangan. Ya mukarraratan tadi, 2-2, 4. Wa-nya waw atop katanya. Dan 6 dan 8. Jadi 18. Ada yang berpendapat, itu yang pertama 18. Pendapat kedua, ada yang berpendapat menikahi wanita dalam satu waktu boleh jumlahnya 8. Itu pendapat kedua. Ya supaya tahu aja ya, ini ilmu. 8. Alasannya apa? Wawunya bukan waw lil atfi, tapi li takhyir. Untuk menunjukkan pilihan. 2-2, artinya 4. Atau, takhyir kan atau. Atau 3-3, artinya 6. Atau 4-4 atau 8. Jadi maksimal 8. Dia tetap tadi mukarraron, tapi wawnya waw takhir. Nah, yang ketiga ini pendapat yang sahih dan ini pendapat yang kita ambil ya. Indana natabanna hadzal ra'ya. Kita mentabani pendapat ini, yakni 2-2 itu ya maknanya 2. Wawnya waw li takhir. 2-2 atau 2 atau 3 atau 4. Dan ini yang arjah. Kenapa arjah? Karena itulah yang dipraktekkan di zaman Nabi SAW. Jadi penjelasan atas ayat itu adalah praktek Nabi. Bahwa ketika ayat itu turun, sahabat ada yang istrinya 8, 10. Lalu kata Nabi, ceraikan, sisakan 4. Nah itu praktek itu yang menjadi dalil, yang menjadi mufassar, yang menjadi mufassir, yang menjelaskan ayat itu. Dan itu pendapat jumhurul ulama. Ya, itu jadi tambahan syarah kalau antum mengisi kitab Nizamul Istima'i fil Islam. Nggak tahu ibu-ibu disarah begitu nggak ya? Atau bapak-bapak aja yang mau mensarah begitu? Ya sarah lah, ini insaf fil ilmi kan, sampaikan apa adanya gitu kan. Masalah saya nggak siap di poligami itu urusan lain. Tapi bahwa itu ilmu harus sampaikan. Ya kalau Ustaz Budi, saya nyaring mana sahihnya. Baik, lanjut. Baru 100 halaman. Fa aslu ja'al qaum, pada asalnya, ini contohnya ya, contoh. Fa aslu ja'al qaumu uhada. Telah datang satu kaum uhada. Satu. Itu maksudnya. Ja'u wahidan maksudnya. Datang satu. Tetap satu gitu loh. Bukan berarti 2. Ya kan? Masna itu 2, bukan 4. Itu. Ini syarah fil lughah, min nahiyatil lughawiyah. Kalau tadi saya syarah berdasarkan hadis gitu kan, penjelasan Nabi. Wa aslu ja'al qaum masna, yakni ja'u, mereka datang isnain, mereka datang 2. Wa kadza baqi. Demikian pula sisanya. Wa imma taqdiran. Panjang masih ya. Break dulu ya. Ya, kita break. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita lanjut setelah break sekitar 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.